Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan pretest PPG pada bidang pedagogik. Contoh soal nomor 11. Salah satu teknik pembelajaran yang bersifat mengolah informasi adalah A. Bermain peran, B. Pemecahan masalah, C. Berpikir induktif, D. Berpikir deduktif. Pembahasan. Dalam strategi pembelajaran deduktif, pesan diolah mulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus, dari hal abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju kesimpulan yang logis. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Berpikir deduktif. Contoh soal nomor 12. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan IPS sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan A. Sensori motorik, B. Preoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Pembahasan. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Operasional konkret. Contoh soal nomor 13. Individu memandang apa yang diharapkan keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta mendukung aturan sosial, tidak hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prekonvensional, B. Konvensional, C. Postkonvensional, D. Interkonvensional. Pembahasan. Perkembangan moral pada tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Konvensional. Contoh soal nomor 14. Peserta didik yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan lingkungan, belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain, serta bertingkah laku di dalam lingkungan sosio-kultural dikenal sebagai A. Akulturasi, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Sosialisasi. Pembahasan. Asimilasi terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, yakni anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. Akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru, yakni anak menyesuaikan skema mereka dengan lingkungannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Asimilasi. Contoh soal nomor 15. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat siswa adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian sekolah, B. Melakukan kegiatan post-test, C. Melakukan ulangan harian secara tiba-tiba, D. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Pembahasan. Berikut adalah tujuan identifikasi kemampuan awal. A. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan serta karakteristik awal siswa sebelum mengikuti program pembelajaran tertentu. B. Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka. C. Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik.
Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Contoh soal nomor 16. Saling bekerja sama dalam menganalisis permasalahan interpersonal dan mengembangkan cara-cara demokratis untuk menghadapi situasi tertentu merupakan ciri dari strategi pembelajaran. A. Bermain peran. B. Investigasi kelompok. C. Latihan laboratorium. D. Penelitian jurisprudensial. Pembahasan. Investigasi kelompok adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Investigasi kelompok. Contoh soal nomor 17. Pada fase pertama, guru mendata bagian materi yang penting. Kemudian pada fase kedua, guru membuat hubungan materi baru dengan kata-kata, gambar, dan gagasan. Fase ketiga, guru membuat hubungan tersebut dengan cara menarik perhatian siswa. Fase keempat atau terakhir, siswa mengerjakan latihan. Tahapan pembelajaran tersebut merupakan strategi pembelajaran. A. Pengemas awal. B. Memorasi. C. Pencapaian konsep. D. Berpikir induktif. Pembahasan. Pada prinsipnya, model pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu strategi mengajar yang menggunakan data untuk mengajarkan konsep kepada siswa, di mana guru mengawali pengajaran dengan menyajikan data atau contoh. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengamati data tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pencapaian konsep. Contoh soal nomor 18. Ibu Ani mengajak siswanya untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil pengamatan siswa yang dilakukan secara berkelompok. Ternyata, teknik observasi di luar kelas tersebut menunjukkan hasil belajar siswa yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang lebih baik melalui A. Visual auditif. B. Visual kinestetis. C. Auditif kinestetis. D. Auditif, visual, dan kinestetis. Pembahasan. Tipe pembelajaran visual cenderung fokus pada penglihatan. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya pembelajaran kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Visual kinestetis. Contoh soal nomor 19. Salah satu ciri belajar rekonstruksionisme adalah A. Pembelajaran mengutamakan kondisi lingkungan. B. Guru memanfaatkan secara optimal pemberian penguatan. C. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. D. Kegiatan pembelajaran dipilih atas dasar minat siswa. Pembahasan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Contoh soal nomor 20. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tetapi masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak pada usia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-12 tahun, D. 12-15 tahun. Pembahasan. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terikat dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 7-11 atau 12 tahun. Dengan sebuah skema dalam bagaimana seseorang untuk mempersepsikan lingkungannya sendiri, dengan beberapa tahapan seperti tahapan perkembangan,
dan juga seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 7-12 tahun. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.